Untuk Graha Fajul Fala. Kali ini gue ditemanin Aldiansah selaku mahasiswa hukum. Gimana bang? Sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Syukurlah. Tapi melihat kondisi cuaca saat ini emang panas banget ya. Panas. Akhir-akhir ini. Tapi di sisi panas nanti hujan langsung kan. Makanya banyak orang sakit. Nah, kita harus tetap jaga kesehatan karena khawatir ya maraknya penyakit dan wabah sekarang kan. Sangat membahayakan. Udah sambil ngerokok aja bang, Siap. santai aja sih Iyalah. Di sini kan ya kita berdiskusi aja sih, santai. Nggak formal, nggak kayak di TV-TV kagak nanti aja gitu. Nah, ini gue dapat keluhan dari subscriber kita nih masalah pinjol ya. Pinjol kan sekarang marak, banyak banget pinjol-pinjol tuh yang bahkan dipromosikan atau yang lewat SMS dan lain-lain itu banyak banget. Nah, kita harus mengetahui mana sih pinjol yang diawasi OJK dan mana yang enggak kan, ya kan? Apalagi masyarakat awam sekarang dengan kondisi pandemi otomatis butuh suntikan dana. Betul itu. Iya kan? Apalagi seperti Anda kan. Anda harus punya dana-dana cadangan kan. Anda juga sebagai pengusaha muda gitu kan. Nah, gue mau tanya nih bang, sebenarnya daftar platform pinjol yang belum terdaftar itu sekiranya ada berapa sih? Nah, kalau untuk ini ya pinjol atau fintech lending itu di OJK itu terbaru ada 125. Oh, OJK mendata yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu baru ada 125. Oh, yang terdaftar Iya, resmi. resmi. Diawasi oleh OJK itu Diawasi oleh 125. 125. Oh iya. Berarti mungkin nanti kita perlu memberikan data kepada masyarakat awam pinjol mana aja yang resmi. Betul. Nah, pinjol-pinjol resmi kan diawasi OJK otomatis itu udah resmi lah ya. Resmi. Data kita mungkin juga terjamin Iya. ya. Nah, kalau yang tidak diawasi OJK Itu banyak ratusan dan bahkan puluhan bahkan ratusan itu yang memang belum terdaftar. Jadi OJK sampai saat ini masih memverifikasi beberapa pinjol-pinjol yang belum yang masih ilegal. Oh, masih mencari verifikasi mana aja pinjol-pinjol yang ilegal gitu. Yang ngeri juga soalnya banyak kasus kan, terutama di tetangga saya yang main pinjol gitu kan. Dia ngasih utang kasarannya 10 juta nih. Ya. Dapatnya 6 juta. Dan bunganya melebihi dari 10 juta. Emangnya dalam artian kita mengembalikannya lebih dari 10 juta. Kena potongan berapa juta kan? 4 juta belum tambah bunga. Berarti kan kasihan banget kan secara kita butuh minjem. Oke lah mereka harus ngasih bunga tapi ya nggak dipotong juga kalau kita minjem. Kalau potongan itu harusnya sekalian dengan bunga gitu ya. Nah, itu kan suatu problem juga di masyarakat kita. Mungkin pemerintah memang harus apa namanya bang ya, harus mengawasi terkait pinjol-pinjol itu ya. Gue rokok dulu dah, dulu aduh agak pusing kalau ngerokok masalahnya. Nggak apa-apa ya kita rokok ya, karena di sini kita berdiskusi. Marak apalagi di kala pandemi seperti ini ya, ekonomi terus juga orang-orang yang memang untuk mempunyai dana-dana ya, kayak misalnya sekarang ini kan kita tidak menutup kemungkinan menunggu uluran tangan dari orang-orang atas lah. Iya. Itu ya benar-benar kita nggak mungkin juga kayaknya mengharap kan dari atas karena logikanya gini, maaf nih, bansos itu sangat membantu bagi kita. Ya kan sangat membantu. Cuman ketika bansos itu 600.000 untuk per bulan itu kan nggak nutup di Jakarta. Untuk di Jakarta ya, mungkin di daerah bisa menutup itu. Nah, makanya orang-orang banyak yang melakukan pinjol. Nah, saya pernah dapat data gini bang, bahwasanya pinjol-pinjol itu data yang pinjol ilegal atau nggak tahu, saya pernah beli komputer gitu kan. Nah, di situ ada data KTP, foto mereka. Nah, apakah data itu juga bisa dijual belikan, data-data pinjol itu? Nah, kalau memang untuk data yang seperti itu kan sebenarnya kalau ketika pinjol itu sudah terverifikasi oleh OJK, seharusnya dia untuk menjaga kerahasiaan seorang nasabah. Disebutkan seorang peminjam lah ya. Debitur kan gitu kan. Kreditur dan debitur dan sebagainya. Nah, terus maraknya pinjol juga itu biasanya yang ilegal itu kurangnya namanya pengawas. Ya, pinjol online itu tidak memiliki pengawas. Contoh tadi tidak ada OJK, apalagi kalau memang itu kan ada yang namanya asosiasi yang untuk pinjaman online itu ada. Berarti setiap peminjaman itu sudah diatur bunganya berapa dan berapa? Ada batas maksimum minimumnya nggak bunga-bunga itu? Untuk batas minimumnya itu belum ada ya. Kalau memang saya ini ketika nyari
memang mungkin ada kekurangan atau gimana. Untuk ini sih belum ada ya kayak Belum untuk ada. batasannya, tapi biasanya kalau untuk yang ilegal itu bunganya sangat tinggi sih. Oh iya, memang sangat tinggi itu. Makanya kita kayak terasa rugi banget. Iya. Terus besaran bunganya itu diatur kan. Biasanya kalau memang itu tuh seperti apa kan, itu nggak diatur biasanya. Iya kan, karena masyarakat juga kan kadang gini, lebih enak pinjol. Iya. Karena daripada kita masuk bank gitu kan. Karena masuk bank kan persatnya ribet, ya kan. Tapi emang kita terjamin bunganya kelihatan berapa, kita mengembalikannya berapa, jelas maksudnya per bulan. Kalau pinjol kan sama tenan kita 3 bulan kan ya belum sama bunga ya biasanya. Ya, apalagi di masyarakat kita gini ya. Yang lebih bahaya menurut saya adalah ketika dia ini janji meminjam di satu fintech yang legal ya. Ya. Terus minjam lagi untuk melunasi yang ini, Minjam terus minjam di tempat yang lain untuk melunasi. Nah, itu sebenarnya malah menambah bunga gitu loh. Oh iya juga. Iya. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Seharusnya memang ya memang boleh nggak sih kita pinjaman online? Boleh saja gitu loh kan. Oke. Tapi untuk kepada masyarakat kita harus lebih berhati-hati aja. Untuk lebih Ya. berhati-hati dan juga kita harus tahu nih kira-kira itu terdaftar di OJK atau tidak. Lalu untuk apa sih namanya pengawasannya, terus untuk lokasi kantornya itu di mana gitu kan kelihatan ya untuk Ya, ya. apa namanya domisilinya, lalu syarat peminjamannya kita harus juga teliti gitu dan detail syarat peminjamannya, cara menanggapi ininya bagaimana gitu pengguna kayak gitu kan. Nah, ini, kita harus untuk masyarakat harus tahu nih mana pinjaman yang legal, Mana yang ilegal. nah itu kita harus tahu kan. Tahu. Ada nggak sih perbedaan pinjam legal dan ilegal itu? Nah, peminjaman yang legal biasanya tuh memiliki pengawasan. Ya kan? Pengawasan satu Ya, ya. terus bunganya juga diatur. Oke. Lalu selanjutnya adalah pengurus operasionalnya berkompeten. Oh iya. Terus iya. bersertifikasi petugas penagihnya itu ada sertifikasinya. Oh ada. Ada Oh sertifikasinya. berarti nggak kayak bukannya sertifikasi pinjol itu lihat online ya selamat siang bapak. Ya. Bapak belum melunasi hutang Ya. gitu kan. Tapi kalau pinjol kan penagihnya secara langsung atau secara telepon sih biasanya? Biasanya kalau yang merek itu kan by phone ya. Telepon ya. By phone. Karena gue jujur ya gue belum pernah pinjol. Karena gue takut data gue ya kan, data gue mahal banget anjir. Lu nggak tahu sih data gue mahal. Karena itu ya, setiap orang itu mempunyai privasi masing-masing. Iya. Kalau data kita kejual kan, gue juga mati-mati. Ya gue juga orang kaya sih. Iya. Ya kan? Tapi ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya sih data kita juga udah bocor kan gitu ya. Iya juga ya. Iya. Tapi bahaya bang kalau data bocor anjir. Ya kan kita nggak menutup kemungkinan kita menggunakan media sosial apa, kita menggunakan aplikasi apa tanpa kita sadari kita apa ini terus. Nah itu bener. Apalagi orang yang pakai VPN. Oh, Nah, itu bahaya. sebenarnya yang menyangkut dalam pinjol ini sebenarnya juga untuk pemerintah sendiri harusnya membuat yang namanya untuk apa namanya big data atau undang-undang penyelamatan ke data pribadi. Emang belum Sebenarnya ada undang-undang data pribadi? belum ada. Wah, bahaya ini nih. Karena sekarang zaman digitalisasi, Bro. Jangan sampai nih. Ini pemerintah ya tolong ya. Kita kan baru ada untuk bagaimana transaksi online ya. Itu undang-undang ITE itu. Iya. Itu termasuk transaksi orang bukan pencemaran nama baik Iya, aja. iya, ada. Oh. Kan transaksi tapi kan online. yang sering diberitakan pencemaran nama baik gitu. Terus Ya. juga untuk apa sih kalau yang ilegal ya itu biasanya tuh lokasi kantornya tuh terdaftar. Misalnya lokasi Yang legal. yang legal. Terus juga ya, syarat peminjamannya itu jelas, syarat peminjamannya ini dan sebagainya. Lalu ada cara menanggapi pengguna ya kan. Biasanya kan kalau memang yang ini dia melalui SMS ya, pesan singkat. Oh ya, gue sering dapet tuh Mm-mm. pesan-pesan kayak ya gue kadang gini ya, gue lagi nggak punya duit gitu kan. Iya. Tiba-tiba datang, Anda butuh pinjaman Iya. 20 juta. Waduh, saya sangat tergiur itu sebenarnya. Tapi mau gimana ya? Gua mikir-mikir gitu kan. Berarti Nah. itu ilegal ya? Ilegal. Terus juga untuk yang legal itu biasanya tergabung di Asosiasi Fintech Perdanaan Bersama Indonesia. Oh, ada asosiasi. Ada asosiasinya. Hebat juga ya. Mm. Ya namanya digitalisasi kan. Iya. Udah minjem aja online ya. Mm-mm. Semua pinjam. Apalagi sering iklannya kan mudah dan sebagainya kayak gitu-gitu. Iya, kan. Bang. Kayak tetangga-tetangga gue bilangnya mending pinjol aja ya, kayak mudah gitu kan. Mudahnya karena dia cuma nyerahin kuota pribadi KTP kan. Nah, kayak di bank kita harus ada jaminan dan sebagainya. Ini saya minum ya.
Minum aja habisin, Bang. Oke. Gue tahu aus dulu. Jadi Mas Bram, kalau Anda lagi pusing, hati-hati memilih pinjol Mas Bram. Ya. Saya deh. Untuk menghindari pinjaman untuk menghindari kedok pinjaman online, itu gimana sih? Ada tips nggak sih menurut Abang? Nah, untuk tipsnya itu menghindari pinjaman online yang melewat WA atau SMS ya. Iya. Pertama adalah kita cek validasinya untuk penyedia jasa peminjamannya. Kita cek nih dia itu yang tadi kantornya di mana, lalu dia apa nih syarat-syarat peminjamannya seperti apa, bunganya seperti apa kan gitu. Terus juga untuk apa? Untuk kira-kiranya untuk menghindarinya itu kalau memang dipaksa lebih baik kita menjauh. Oke. Nih. Kan pinjol-pinjol sekarang mah itu menggunakan aplikasi ya. Nah, Aplikasi. mengecek kevalidan data dari aplikasi itu udah cukup nggak sih? Kan kalau yang dari SMS jelas, Iya. itu biasa penerima. Tapi kalau yang dari aplikasi kan banyak tuh. Dan udah coba gue search di apa Play Store gitu kan. Itu bisa nyampe berapa puluhan kan pinjaman online gitu kan. Kita untuk ngeceknya bisa melalui di website OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Oh, ada di situ Ada. nama-nama pinjol. Nama-nama. Nih, untuk para pejuang pinjol nih, lu cek dulu sebelum pinjam online gitu. Di OJK ada nggak jasa pinjaman online itu terdaftar nggak gitu maksud gua, oke? Ya kalau bisa kita nggak usah minjem ya. Kalau bisa kita meminjamkan. Iya. Kan itu lebih baik. Iya, lebih baik tangan di atas. Iya, tapi kalau minjemnya ngambil dari sini gimana? Tasnya tetap di atas dong. Nah, kita juga kalau ketika dapat pesan seperti itu, minimal pesan WA atau pesan di SMS ya, itu lebih baik langsung dihapus. Pertanyaan gini, Bang. Kenapa orang itu bisa tahu WA kita atau SMS kita? Nah, tadi kita bahas, berarti kan data kita itu loh. Wah, berarti data saya bocor. Nah, Aduh, bisa ketahuan semua ini. kan? Tapi gue pernah lihat kasus gini. Di mana ya waktu itu? Sosial media ini. Orang pinjol nih, ya kan? Oh, kasus temen gua gini. Dia minjem online, lewat online. Pasti ngasih nomor HP kan? Iya. Karena kalau dia tidak bisa membayar utang, HP-nya bisa kebajak gitu. Berarti kan itu udah melanggar privasi kita juga dong. Karena membajak HP kan nggak bisa sembarangan dong. Nah, makanya tadi dibilang kita harus membaca aturan atau syarat-syaratnya. Ya kan biasanya kan terhubung dengan orang terdekat kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, itu ketika kita nggak bisa dihubungi ternyata orang terdekat kita yang ditelepon. Nah, makanya itu sebenarnya lebih berhati-hati. Apalagi kan kata-kata gini, bantuin aku dong, aku lagi di rumah sakit nih gitu kan. Biasanya di WA-nya kirimin pulsa, kirimin uang gitu kan. Itu kan sering terjadi kan. Iya. Kasus-kasus gitu. Gue juga pernah dapat WA dari temen gue tanya, ini benar si Angga gitu kan. Iya bener. Yaudah kita fit call, nggak bisa fit call katanya di rumah sakit. Anjir tuh alasan. Gue pengen ngomong kasar tapi takut dosa gitu. Makanya kita harus lebih berhati-hati gitu kan ketika kita pinjaman online. Memang itu bukannya tidak dibolehkan ya, boleh saja, tetapi kita juga harus berhati-hati. Kita lihat juga untuk penyedia layanannya itu kira-kira terdaftar di OJK tidak, lalu lokasinya di mana. Jadi ketika kita minjam jangan terdesa-desa ya. Iya benar sih. Tapi ya kalau nggak terus, maksudnya kalau kita nggak butuh banget nggak usah minjem. Iya. Kalau nggak minjem sama tetangga, Iya. tapi dikembalikan itu. Nah, apalagi kayak misalnya kita lebih merucut lagi nanti lebih luas lagi kan di masyarakat juga ada yang memang offline ya, peminjaman offline yang itu kita biasa sebut dengan namanya rentenir gitu ya. Ya rentenir bank keliling kalau bahasa bank keliling kan. Yang gimana kita store per hari 2.000, 3.000 gitu kan. Makanya kita sebenarnya harus berhati-hati. Kadang masyarakat kan main minjam tapi tidak tahu tuh bunganya berapa, itunya berapa gitu loh. Ya, karena kebutuhan, Bang. Mau nggak mau kita harus minjem karena ya di sekeliling kita semua sama-sama orang nggak punya. Kita mau minjem ke siapa coba? Sama sebenarnya ketika kita juga saya juga nggak punya gitu. Tapi maksudnya ada miskin ya. Kita harus lebih detail aja sih ketika tadi dibilang katakan lebih berhati-hati, apalagi kepada masyarakat lebih detail, maksudnya menanyakan kan ini kalau saya minjam sekian itu bunganya berapa yang harus saya kembalikan. Tapi di pinjol-pinjol kayak gitu ada nggak sih ketika kita ngambil ini terus dengan
jangka waktu 3 bulan bunganya segini ada nggak sih? Yang saya tahu tuh ada. Saya pernah ngecek lagi itu, saya ngeliat teman itu minjam terus saya lihat ininya kan. Itu di situ ada keterangannya Oh, gitu. ada keterangannya. Nanti ketika dia minjam sekian itu dia harus mengembalikan berapa, bunganya berapa itu ada. Oh iya. Gitu. Itu jelas lah kalau Jelas, itu jelas. Cuman ya tetap harus kembalikan. Iya. Karena itu kita udah hutang kan. namanya Jangan hutang. sampai nanti apa yang kita pinjam bunganya lebih besar daripada Oh iya, Iya. kita pinjam kan. Itu terjadi teman-teman gue pernah tuh anjir. Kasihan juga sih gue. ya. Aduh ya gimana ya? Mau nggak mau kita harus pinjam ya. Ya. Karena kita ada kebutuhan yang lebih gitu. Betul, kan. betul. Ya, gitu masyarakat. Jadi emang kita harus sering berhati-hati dalam menggunakan teknologi ini. Walaupun kita itu nggak punya, tetap kita harus waspada Betul. gitu kan. Ya, namanya juga hidup bang ya. Iya. Tapi kita harus perlu ulik kembali itu mungkin kayak ada advokasi dari teman-teman gitu kan. Harusnya ini beberapa korban kita data harusnya Iya. kan. Penting Dan itu. biar kita tahu gitu loh orang-orang pinjol mana sih yang ilegal, terus mana yang sekiranya melewati aturan gitu kan ya. Ya, Karena kenapa data kita bisa bocor dan lain-lain gitu kan. Itu sih perlu sih pemerintah juga ikut mengawasi itu kan. Yang lebih serius jelas gitu. Ya mungkin nanti untuk ini ya, untuk kita juga di dalam masyarakat, nah kita juga inisiasi untuk membantu memverifikasi pemerintah gitu kan. Iya. Itu soal nanti mungkin dari teman-teman di Geraha Tajipala atau Iya. memang nanti di Jasisia itu tadi menerima aduan-aduan. Oh, Ya, oke. menerima aduan-aduan daripada masyarakat yang memang daripada pinjol. Oh iya ya, jadi kita bisa mendata lewat situ ya Iya. salah satunya ya. Salah satunya juga tidak hanya dia sebagai korban ya, tapi dia itu sebagai pengguna peminjaman online. Kira-kira kalau dia minjam di sini itu bagaimana sih rasanya? Terus Oke. kira-kira gimana sih pelayanannya kan kayak gitu. Ya benar sih. Salah satu fintech yang legal ya. Iya. Terus kita tanyakan kepada orang yang sudah minjam kayak gitu. Ya sih berbuat evaluasi teman-teman juga kan kita bisa mengaji lebih dalam terkait Iya. hukumnya, terkait tentang dampak sosialnya Ya. apa kan banyak kan kadang wah lu mau minjem di online mulu gitu Iya. kan kasusnya kan seperti itu. Tapi banyak juga orang yang nakal wah ini pinjam ini enggak kedaftar di OJK juga ini belum harus dikembalikan ya enggak gitu juga kan. Semua juga harus saling menguntungkan. Betul. Itu sih. Namanya juga pinjol. Tapi emang di digitalisasi ini semuanya kayaknya serba Mudah. mudah ya. Mudah. Makanya harus berhati-hati kan. Walaupun seolah data kita apa sih yang dicuri, kita kan orang miskin. Ya ketika masyarakat itu berlari ke pinjol itu karena apa sih? Biasanya tadi karena kemudahan, lalu cepat cairnya. Ketika di bank kan memang harus memverifikasi biasanya 7 hari ya. Oh kurang tahu saya nggak pernah Iya. pinjam tuh. Iya, biasanya 7 hari ya biasanya. Iya. 7 hari kerja lalu nanti diverifikasi sebagainya. Makanya masyarakat ketika dipinjol tinggal tadi yang katakan oleh Bang Janggi ini kita download terus kita masukkan data-data lalu nanti cair. Iya sih, banyak sih banyak kemudahan tanpa kita berpergian lah. Kita di dalam rumah pun kita bisa dapat uang ibaratnya lewat minjem. Makanya kita juga penting ya untuk di sini nanti Geraha atau memang Jasisia sendiri itu membuat kayak misalnya aduan-aduan tadi itu. Oh ya, kita membuat aduan, terus kita juga harus membuat harusnya membuat suatu sosialisasi gitu kan, pemahaman terhadap masyarakat. Ini loh pinjol yang boleh maunya pinjol ini Yang legal. ini yang legal gitu Iya. kan. Ya karena biar masyarakat juga nggak terjebak dalam itu. Sama Karena- tadi cara oh ya, cara kan pernah itu ada kasus di mana ya yang bahwasanya dia bisa mencapai berapa puluh juta gitu kan. Ya kan? Gara-gara pinjol kan. Ternyata diselidiki pinjol itu tidak legal kan. Kan kasihan dia terjerat juga kan. Mana sampai dikeluarin jadi guru honorer kan waktu itu. Guru honorer dikeluarin gara-gara pinjol. Nah, itu kan masyarakatnya kurang paham dan kebutuhan mereka juga banyak. Kayak dengan sangat terpaksa mereka melalui pinjol. Sama kayak kebutuhan kita juga ya, kayak kita minjam uang sekian kira-kira untuk per bulannya sekian itu kita sanggup atau tidak untuk membalikannya. Jangan sampai nanti lebih besar pengeluaran daripada pemasukan kan gitu. Nah itu benar. Berarti kita harus tahu kita gaji per bulannya berapa. Terus kita harus minjemnya jangan melewati gaji kita gitu kan. Untuk mengantisipasi itu. Karena ya namanya hutang kan harus dikembalikan ya Bang ya.
Kalau memang mau pinjaman yang produktif dan sebagainya itu ada tata caranya. Nanti dibahas lebih panjang lagi. Waduh, jangan panjang-panjang. Ini udah Kita di part 2. Gitu kan. biar ada part-partnya gitu ya. Mm. Oke, oke. Aduh, apa lagi nih bang ya, pinjol ya. Tapi pernah nggak sih tapi belum pernah sama kayak pinjol gitu bang. Kalau pinjol pernah. Pernah. Tapi yang terdaftar di OJK. Terdaftar di OJK. Tapi bunganya gede nggak? Ada ini sih, memang biasanya relatif ya, tergantung. Nggak, banyak rata-rata berapa persennya daripada uang yang kita pinjam? Untuk persentasenya berapa ya? Karena saya tidak menggunakan beberapa, tapi cuma satu, jadi saya belum bisa untuk membandingkan kayak gitu. Oh. Tapi nggak, yang pas abang minjem itu berapa persen kira-kira? Jadi sama kita minjem 10 juta atau 5 juta, itu bunganya berapa? Oh gitu. Ya paling kalau memang terdaftar ya yang saya ketahui itu nggak nyampe di 2% sih kayaknya. Dikit ya. Maka iya sih bener, orang tertarik dengan promo-promo itu ya, bunga berapa persen hanya dia untuk memilih pinjol gitu kan. Udah mudah, bunganya kecil gitu. Ternyata, wow, aku tertipu. Oke ya, cukup sekian. Ntar besok kalau mungkin ini rame, bisa kita lanjut yang lebih serius di perdatanya. Nanti kita juga akan bahas terkait gimana sih kalau pinjol itu ilegal, terus kita nggak mau mengembalikan, apa kita terjerat hukum atau tidak. Oke, cukup sekian diskusi dari Graha Fajrul Falah. Saya Zainal Fanani, see you next time. Oke, Bram.